melakukan kegiatan sehari-hari seperti bekerja, belajar, maupun bermain, tubuh kita memerlukan energi yang berasal dari makanan yang kita konsumsi. Untuk itu, makanan yang kita konsumsi haruslah mengandung nutrisi yang baik untuk tubuh. Nah, sekarang apa sih nutrisi itu? Nutrisi merupakan zat yang dibutuhkan makhluk hidup untuk memberikan energi dan bahan untuk perkembangan, pertumbuhan, dan perbaikan sel tubuh. Nutrisi dibedakan menjadi beberapa jenis. Di antaranya, yang pertama ada karbohidrat. Karbohidrat merupakan zat makanan yang terdiri dari karbon, oksigen, dan hidrogen. Selanjutnya ada jenis-jenis karbohidrat. Yang pertama ada gula. Gula disebut juga sebagai karbohidrat sederhana. Gula antara lain terdapat pada buah-buahan, madu, dan juga susu. Yang kedua ada pati. Pati merupakan karbohidrat kompleks. Contohnya terdapat dalam umbi-umbian dan biji-bijian. Dan yang ketiga ada serat. Sama seperti pati, serat juga termasuk ke dalam karbohidrat kompleks. Serat antara lain terdapat pada roti gandum, kacang-kacangan, dan juga sayur maupun buah-buahan. Jenis nutrisi yang kedua adalah protein. Protein merupakan zat makanan yang tersusun atas asam-asam amino, yaitu ada karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan juga belerang. Protein ini dibutuhkan oleh tubuh antara lain sebagai penghasil energi, pertumbuhan dan mengganti sel-sel tubuh yang rusak, pembuatan enzim dan hormon, serta pembentuk antibodi atau sistem kekebalan tubuh. Protein dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama ada protein nabati dan yang kedua ada protein hewani. Yang pertama ada protein nabati. Protein nabati merupakan protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Bahan makanan yang mengandung protein nabati antara lain kacang kedelai, kacang hijau, dan kacang-kacangan lainnya. Sedangkan untuk produk olahan yang mengandung protein nabati yang sering kita jumpai antara lain tempe dan tahu. Yang kedua ada protein hewani. Protein hewani ini merupakan protein yang berasal dari hewan. Bahan makanan yang mengandung protein hewani antara lain ada ikan, telur, susu, dan bentuk olahan dari protein hewani antara lain adalah keju. Jenis nutrisi yang ketiga adalah lemak. Lemak merupakan zat makanan yang berfungsi sebagai cadangan makanan serta melarutkan vitamin A, D, E, dan K. Lemak merupakan unit penyimpanan yang baik untuk energi. Kelebihan energi dari makanan yang kamu makan akan diubah menjadi lemak dan disimpan untuk digunakan di lain waktu. Berdasarkan struktur kimianya, lemak dibedakan menjadi lemak jenuh dan lemak tak jenuh. Lemak tak jenuh biasanya ditemukan pada minyak nabati serta lemak yang ditemukan dalam biji-bijian. Di sini contohnya ada minyak dari buah zaitun, minyak dari kemiri, serta minyak dari biji bunga matahari. Untuk lemak jenuh, di sini contohnya ada daging, susu, keju, serta minyak kelapa sawit. Untuk lemak jenuh, apabila penggunaannya berlebihan dapat memicu resiko penyakit jantung maupun stroke. Jenis nutrisi yang selanjutnya adalah vitamin. Vitamin diperlukan untuk mengatur fungsi tubuh dan mencegah beberapa penyakit. Vitamin sendiri diperlukan hanya dalam jumlah yang sedikit di dalam tubuh kita. Walaupun sedikit, tetapi harus tetap terpenuhi ya. Vitamin dibedakan menjadi dua, yaitu vitamin yang larut dalam lemak dan vitamin yang larut di dalam air.
Yang pertama, ada vitamin yang larut dalam lemak. Untuk vitamin yang larut dalam lemak ada 4. Yang pertama, ada vitamin A yang berfungsi untuk menjaga kesehatan mata. Contoh dari vitamin A antara lain terdapat pada wortel dan juga labu. Yang kedua, ada vitamin D yang berfungsi untuk menguatkan tulang dan gigi. Contohnya ada pada susu dan juga kuning telur. Vitamin yang selanjutnya adalah vitamin E yang berfungsi sebagai antioksidan dan melindungi sel dari kerusakan. Contoh produk yang mengandung vitamin E antara lain ada alpukat dan juga kacang-kacangan. Vitamin yang larut dalam lemak yang terakhir adalah vitamin K. Vitamin K berfungsi dalam proses pembekuan darah. Contoh, bahan makanan yang mengandung vitamin K antara lain sayuran hijau dan juga biji-bijian. Selain itu, ada juga vitamin yang larut dalam air. Untuk vitamin yang larut dalam air dibedakan menjadi 2. Ada vitamin B dan juga vitamin C. Untuk vitamin B ini berfungsi untuk mengatur fungsi tubuh dan membantu untuk menghasilkan sel darah merah. Vitamin B dibedakan menjadi vitamin B1 atau tiamin, B2 atau riboflavin, B3 atau niacin, B5 atau asam patotenat, B6 atau piridoksin, dan B12 atau cyanocobalamin. Contoh makanan yang mengandung vitamin B antara lain makanan laut dan juga gandum. Lalu ada vitamin C yang berfungsi membantu menjaga kesehatan jaringan tubuh seperti gusi dan otot. Selain itu juga membantu tubuh melawan infeksi. Vitamin C terdapat pada tomat dan juga jeruk. Jenis nutrisi yang selanjutnya adalah mineral. Mineral merupakan bahan anorganik yang dibutuhkan untuk pembentukan struktur tubuh. Dibedakan menjadi 2, yaitu ada makromineral dan ada mikromineral. Makromineral adalah mineral yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang banyak, sedangkan untuk mikromineral dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit di dalam tubuh kita. Ini merupakan contoh dari makromineral dan mikromineral. Dan yang terakhir adalah air. Tubuh kita dapat kehilangan air ketika kita sedang bernafas, berkeringat, buang air besar maupun buang air kecil. Kehilangan air tersebut harus segera diganti dengan minum air sebanyak 2 liter atau 8 gelas sehari, atau dari makanan yang kita konsumsi yang banyak mengandung air. Hal itu dikarenakan air dibutuhkan oleh tubuh kita sebagai pembentuk sel dan cairan tubuh, pengatur suhu tubuh, pelarut zat gizi, membantu proses pencernaan makanan, media transportasi, dan media pengeluaran zat sisa metabolisme. Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama aku Hanifah Zahrani dengan NIM 22111005. Nah, setelah mendengarkan penjelasan nutrisi tadi, aku mau mengajak teman-teman untuk mengikuti kegiatan aku pada pagi hari ini. Pagi ini aku sarapan dengan buah pepaya dan segelas susu, dan juga di sini ada roti tawar. Mengkonsumsi roti tawar bagi tubuh yaitu bisa menyenangkan perut sebab roti tawar kaya akan karbohidrat. Manfaat lain dari roti tawar ini adalah sumber karbohidrat. Roti tawar juga dapat mencukupi kebutuhan vitamin, menjaga kesehatan kulit, menurunkan berat badan, dan juga roti tawar baik untuk kesehatan tulang. Roti tawar juga merupakan sumber energi, dapat mencegah sembelit, dapat mencegah diabetes, dan juga dapat mencegah penyakit jantung. Nah, itulah beberapa manfaat roti tawar bagi tubuh kita.
Susu dikenal sebagai sumber kalsium yang kaya mineral esensial bagi pertumbuhan dan pemeliharaan tulang serta gigi yang kuat. Minum susu di pagi hari membantu memenuhi kebutuhan kalsium harian yang berperan penting dalam mencegah osteoporosis dan menjaga struktur tulang yang optimal. Manfaat buah pepaya dikonsumsi bagi tubuh yaitu baik untuk pencernaan dan menurunkan berat badan, menurunkan kolesterol, dan baik untuk penderita diabetes. Selanjutnya yaitu dapat meningkatkan kekebalan tubuh, melindungi dari radang sendi, mengurangi stres, dan mengurangi nyeri haid, dan juga mencegah kanker usus dan prostat. Nah, itulah beberapa manfaat mengkonsumsi buah pepaya.